Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita telah sampai pada materi mendesain media BK. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Ada 4. Yang pertama, hakikat perencanaan media. Lalu yang kedua ada langkah-langkah perencanaan media. Yang ketiga ada pengertian naskah media. Yang keempat adalah jenis-jenis naskah media. Hakikat perencanaan media BK, kita memiliki 2 pilihan sebagai seorang konselor atau guru BK. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan media BK yang sudah ada. Di sini biasanya ada konselor atau guru BK yang telah membuat media BK yang bisa kita gunakan. Lalu yang kedua, kita bisa memilih untuk membuat media BK sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu sebelum kita membuat media BK, kita harus melakukan analisis kebutuhan dan kemudian ada perencanaan mengenai media BK yang akan kita buat. Seorang konselor dapat membuat media sendiri sesuai dengan kebutuhan. Sebelum membuat, diperlukan perencanaan dan analisis terhadap berbagai aspek, sehingga media yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Jadi bedanya adalah pada saat kita akan membuat media BK harus ada analisis sebelumnya, sebelum kita membuat media BK. Selanjutnya di sini ada peta konsep atau mind map bagaimana kita mendesain media bimbingan dan konseling. Seperti ini ya. Jadi ada yang pertama ada materi atau masalah. Ya, materi atau masalah ini akan kita temukan pada saat kita melakukan analisis kebutuhan. Jadi apa sih kebutuhan yang diperlukan pada siswa di sekolah kita, seperti itu. Itu akan ditemukan pada saat kita melakukan analisis materi atau masalahnya. Setelah kita menemukan materi atau masalah tersebut, lalu kita mulai melakukan perencanaan media. Di sini ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jenis layanan. Apakah layanan bimbingan konseling yang kita berikan nanti adalah layanan informasi atau mungkin layanan bimbingan kelompok dan lain-lain, harus kita perhatikan sebelumnya jenis layanan apa yang akan kita berikan. Yang kedua, media yang dibutuhkan. Nah, seperti apa kira-kira yang sesuai ya dengan materi atau masalah yang sudah kita temukan tadi. Lalu yang terakhir, setelah menemukan jenis layanan dan media yang dibutuhkan, kita akan membuat gambaran ringkas isi media. Nah, di sini ada langkah-langkah perencanaan media secara terperinci. Ada langkah 1 sampai 8. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua ada perumusan tujuan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada perumusan butir-butir materi yang terperinci. Keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Kelima, menyusun GBPM atau garis besar pengembangan media. Yang keenam ada menulis naskah media. Yang ketujuh, pengkajian naskah. Dan terakhir ada revisi dan finalisasi naskah media yang kita buat. Kita mulai bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi di sini adanya kebutuhan menjadi dasar dan pijakan dalam membuat media BK. Sebab dengan dorongan kebutuhan inilah media BK dapat berfungsi dengan baik. Ya, seperti kita ketahui jika kita punya masalah atau ada kebutuhan, tentu media BK ini akan sangat berfungsi jika memang ada masalah tersebut. Yang kedua, karakteristik siswa juga merupakan hal yang sangat penting dalam merencanakan media. Jadi di sini kita akan menggunakan media ini pada siswa sekolah dasar kah, sekolah menengah kah, atau SMA. Jadi bagaimana karakteristik siswa pada masing-masing jenjang tersebut harus kita perhatikan, dan juga kita perlu memiliki apakah siswa yang akan kita berikan layanan media BK itu memiliki modalitas kinestetik, visual maupun auditori, sehingga akan sesuai dengan nanti media BK yang kita berikan. Selanjutnya ada perumusan tujuan. Jadi setelah kita melakukan identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, kita merumuskan tujuan. Nah, tujuan yang baik tentu memiliki ciri jelas, terukur dan operasional. Perumusan tujuan haruslah memiliki ketentuan sebagai berikut. Ada 2. Yang pertama adalah client oriented. Nah, jadi dalam merumuskan tujuan harus selalu berpatokan pada perilaku siswa atau konseli.
perilaku yang diharapkan dicapai harus mungkin dapat dilakukan siswa dan bukan perilaku yang tidak mungkin dilakukan siswa. Yang kedua, operasional. Perumusan tujuan harus dibuat secara spesifik dan operasional sehingga mudah untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Tujuan yang spesifik terkait dengan penggunaan kata kerja yang bersifat umum. Di sini saya contohkan misalnya saya membuat media buka dengan tujuan siswa termotivasi untuk mempersiapkan ujian nasional. Di sini kata-katanya sudah sangat gamblang ya. Jadi di sini client orientednya adalah siswa. Lalu di sini operasionalnya saya menggunakan termotivasi untuk mempersiapkan ujian nasional. Jadi di sini termotivasi itu adalah kata-kata yang semua orang tahu bahwa kita akan membangkitkan motivasi siswa untuk mempersiapkan ujian nasional. Jadi langsung terperinci tujuannya itu untuk mempersiapkan ujian nasional seperti itu. Seperti ini contoh perumusan tujuan dari media BK, perencanaan media BK. Selanjutnya ada yang ketiga, ada langkah-langkah perumusan materi. Titik tolak perumusan materi bimbingan dan konseling adalah dari rumusan tujuan. Materi perlu disusun dengan memperhatikan kriteria tertentu. Di sini ada 4 ya, kalau tidak salah, atau ada 5. Yang pertama ada sahih atau valid. Materi yang dituangkan dalam media BK benar-benar teruji kesahihannya terkait dengan keaktualan materi maupun materi yang tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, tingkat signifikansi. Di sini sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari, penting untuk siapa, di mana, dan mengapa, sehingga materi yang diberikan kepada siswa benar-benar dibutuhkan. Selanjutnya, ketiga ada kebermanfaatan. Kebermanfaatan haruslah dipandang dari dua sudut pandang yang secara akademis dan non akademis. Di sini secara akademis materi harus bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan siswa, sedangkan non akademis harus menjadi berupa life skill, seperti itu kemampuan siswanya. Yang keempat ada learnability. Artinya sebuah program harus dimungkinkan untuk dipelajari, jadi bisa dipelajari oleh siswa kita ya, dan layak digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir ada menarik minat. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat yang dapat memotivasi siswa untuk mempelajarinya lebih lanjut, menimbulkan rasa ingin tahu. Di sini saya contohkan ya. Jadi kita merujuk pada perumusan tujuan tadi, yaitu siswa termotivasi untuk belajar mempersiapkan ujian nasional ya. Di sini sahih dan valid kita mengacu pada teori motivasi. Jadi di sini kita harus mengambil teori motivasi dari jurnal-jurnal penelitian maupun buku-buku yang aktual. Jadi teori motivasi yang kita ambil itu memang sudah sahih dan valid. Di situ ya. Lalu yang kedua, tingkat signifikansi ini. Jadi di sini seberapa penting seperti tadi ya. Jadi motivasi untuk mempersiapkan ujian nasional sangatlah penting karena hal tersebut dapat membantu siswa memperoleh kelulusan dengan hasil yang memuaskan. Jadi di sini kita pentingnya kita memberikan motivasi pada siswa yang akan ujian. Jadi jika kita ingin siswa tersebut ujian nasional dengan nilai yang memuaskan, tentu sebelumnya kita harus memotivasi untuk siswa mau mempersiapkan ujian nasional. Yang ketiga ada kebermanfaatan. Jadi ini tentu secara akademis, jika siswa termotivasi maka akan bisa meningkatkan kemampuan dia menjawab soal-soal ujian nasional, sehingga hasil ujian nasional pun secara akademis bisa lebih baik atau meningkat seperti itu. Lalu secara non akademis, jadi pada saat kita membentuk motivasi siswa secara tidak langsung, maka kepribadian siswa itu akan terbentuk lebih positif. Karena dalam jenjang seusia sekolah kepribadian individu itu sedang terbentuk. Ya, keempat ada motivasi mudah dibangkitkan karena pada dasarnya seseorang memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Di sini poin keempat yang tadi adalah hal tersebut mudah dipelajari ya, learnability. Jadi tentu di sini seseorang itu sudah memiliki motivasi sebenarnya dalam diri masing-masing, cuma mungkin kadar besarnya itu yang perlu kita perbesar dengan kita meningkatkan motivasi siswa tersebut gitu. Yang ketiga menarik, tentu topik ini akan sangat menarik bagi siswa yang memang akan menghadapi ujian nasional. Jadi, seperti itu contoh dari perumusan materi yang akan kita buat ya. Selanjutnya di sini ada poin keempat, perumusan alat pengukur keberhasilan. Di
Sini ya, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan haruslah diukur apakah tujuan bimbingan dan konseling sudah tercapai atau tidak. Alat pengukur keberhasilan dikembangkan dengan berpijak pada tujuan yang telah dirumuskan dan harus sesuai dengan materi yang sudah disiapkan. Yang perlu diukur adalah 3 kemampuan utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dirumuskan secara rinci dalam tujuan. Jadi di sini perumusan alat pengukur keberhasilan ini merujuk pada tujuan dan materi. Seperti tadi kita menggunakan materinya motivasi ya. Jadi di sini merujuk pada teori motivasi tentu yang akan kita buat, lalu mencari indikator motivasi belajar, atau bisa juga ciri-ciri motivasi yang ada pada siswa, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan media nantinya. Jadi harus merujuk pada teori tentang motivasi, bisa jadi indikatornya, ciri-cirinya yang merujuk bahwa seseorang sudah memiliki motivasi. Alat ini bisa dapat berupa tes, penugasan, ataupun daftar cek perilaku. Misalnya ini saya contohkan, ada indikator siswa yang memiliki motivasi. Di sini ada 6 ya. Pertama ada hasrat dan keinginan berhasil, 2 adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, ketiga adanya harapan atau cita-cita masa depan, keempat adanya penghargaan, kelima adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, yang keenam ada lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Dari ke-6 indikator tersebut kita bisa buat lagi, pecah lagi. Misalnya kita akan buat kuesioner, kita akan isi pertanyaan-pertanyaan di situ yang misalnya nomor 1 kita buat pertanyaan, apakah kamu memiliki hasrat dalam belajar, seperti itu. Jadi indikator-indikator ini kita tuangkan dalam misalnya di sini ada cek perilaku, lalu bisa berupa tes atau penugasan untuk nantinya setelah kita berikan media BK dapat kita ukur keberhasilannya. Setelah kita membuat alat ukur keberhasilan media BK, ada kita kemudian nomor 5 penulisan garis besar pengembangan media atau kita singkat sebagai GBPM. Jadi GBPM merupakan petunjuk yang dijadikan pedoman oleh para penulis naskah di dalam penulisan naskah program media. GBPM dibuat dengan mengacu pada analisis kebutuhan, tujuan, dan materi yang telah kita buat sebelumnya. Untuk program media, GBPM disusun dan memiliki manfaat ya. Yang pertama, terjadinya persamaan persepsi, ada efisiensi, efektif, dan motivasi dan rekreatif. Jadi di sini saya contohkan bagaimana sih GBPM itu dalam layanan BK. Yang pertama di sini ada tabel ya. Ini ada beberapa jenis layanan yang akan diberikan dalam GBPM ini. Yang pertama misalnya kita baca di sini ada layanan orientasi yang akan diberikan. Di sini pada materi atau masalah peraturan sekolah. Media yang dibutuhkan di sini dijelaskan juga ada OHP atau PowerPoint atau foto atau grafik dan sebagainya. Ada beberapa media di sini yang digunakan. Yang gambaran ringkas isi medianya atau GBPM-nya. PowerPoint yang berisi tentang peraturan sekolah yang berlaku, misalnya foto siswa yang berperilaku sesuai peraturan dan grafik pelanggaran siswa. Jadi keempat kolom pada tabel nomor 1 ini menjadi garis besar pengembangan media. Jadi apa gambaran ringkas isi media yang nanti akan dibuat di naskah media yang selanjutnya ya. Lalu apa masalahnya, apa jenis layanan yang akan digunakan, lalu media-media apa yang dibutuhkan. Lalu di sini ada yang kedua, ada layanan konseling. Konseling tidak mampu berperilaku asertif untuk menolak ajakan teman membolos. Jadi bisa jadi ini menjadi suatu masalah dari suatu sekolah ya. Jadi di sana siswanya sulit untuk menolak ajakan membolos dari teman-temannya gitu. Jadi mereka tidak bisa berperilaku asertif. Di sini konselornya memilih menggunakan film durasi pendek tentang perilaku asertif. Di sini gambaran ringkas isi medianya, apa yang akan dilakukan pada medianya. Seorang siswa yang mampu berperilaku asertif saat ia diajak membolos oleh temannya. Jadi di sini sesuai dengan media yang dibutuhkan. Isinya kan di sini filmnya tentang perilaku asertif. Ringkas isi medianya adalah seorang siswa yang mampu berperilaku asertif. Yang ketiga contohnya di sini layanan informasi.
tidak memahami persiapan ujian. Jadi di sini media yang dibutuhkan akan membuat kartu ujian. Di sini gambaran ringkas isi medianya, satu kartu berisi satu kegiatan. Contoh jalan-jalan, belajar seperti biasa, tidur, nonton TV. Ada 40 kartu untuk satu kelompok. Siswa diminta mengelompokkan kartu, mana perilaku-perilaku yang cocok pada saat seseorang melakukan persiapan ujian, mana yang tidak. Jadi misalnya belajar adalah kartu untuk mempersiapkan ujian, jalan-jalan, tidur, nonton TV itu bukan kartu yang menunjukkan perilaku mempersiapkan ujian. Seperti itu. Selanjutnya ini ada sampai 7 saya berikan contoh mengenai GBPM ya. Di sini misalnya saya contohkan satu lagi. Layanan informasi nomor 5, motivasi mencapai ujian nasional yang baik. Di sini digunakan film durasi pendek, bisa juga menggunakan PowerPoint, gubahan syair dan lagu. Motivasi untuk mencapai tujuan, tips mencapai nilai ujian nasional yang tinggi. Jadi di sini dia akan membangkitkan motivasi dan akan memberikan tips untuk mencapai nilai ujian nasional yang tinggi. Selanjutnya poin-poin yang lain bisa dibaca sendiri ya. Contoh dari GBPM ini. Oke, di sini saya memberikan beberapa gambar dari media BK, ada roda putar, ada card sort, ada brosur, dan juga ada mading yang sudah digunakan oleh beberapa guru BK. Nah, yang tahap ke-6 ada penulisan naskah media. Jadi setelah kita membuat GBPM tadi, lalu kita mulai menulis naskah dari media. Jadi di sini secara umum naskah dalam perencanaan program media dapat diartikan sebagai pedoman tertulis yang berisi informasi dalam bentuk visual, grafis, dan audio sebagai acuan dalam pembuatan media tertentu sesuai dengan tujuan dan kompetensi tertentu. Jadi sesuai dengan apa yang memang akan kita kembangkan dari siswa, seperti itu ya. Melalui naskah inilah tujuan dan materi bimbingan dan konseling dituangkan dan dikemas sesuai dengan jenis media, sehingga media yang dibuat benar-benar akan memiliki kesesuaian tujuan. Naskah bisa terwujud melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah berawal dari adanya ide dan gagasan yang sesuai dengan tujuan BK. Selanjutnya bisa pengumpulan data, informasi, penulisan sinopsis dan treatment, penulisan naskah, pengkajian naskah atau review naskah, revisi naskah, sampai naskah siap untuk diproduksi. Begitu biasanya tahapan-tahapan dalam penulisan media. Nah, di sini saya berikan ada 3 jenis naskah media. Yang pertama ada naskah media audio, menyajikan informasi dalam bentuk audio atau suara, dan untuk menerima informasi tersebut menggunakan indera pendengaran ya, media audio itu. Format audio yang dapat disajikan adalah suara manusia, tapi dia berupa naratif, biasa musik, lagu atau vokal, dan sound effect. Nah, di sini poin B, jenis naskah media yang kedua ada naskah media video. Media video adalah media yang menyajikan informasi dalam bentuk suara dan visual. Unsur suara yang ditampilkan berupa narasi, dialog, sound effect, dan musik, sedangkan unsur visual berupa gambar atau foto diam, gambar bergerak, animasi, dan teks. Yang terakhir ada naskah media grafis. Media yang cukup banyak digunakan guru BK dalam BK adalah media grafis. Media grafis adalah media yang dihasilkan dengan cara dicetak melalui teknik manual atau dibuat dengan cara menggambar atau melukis. Bisa juga dengan teknik printing, sablon, atau offset, sehingga media ini disebut juga media printed material atau bahan-bahan yang tercetak. Yang termasuk media grafis bisa bagan, poster, grafik, diagram, karikatur, komik pendidikan, dan media foto. Di sini saya contohkan ya, contoh format naskah audio. Jadi di sini kita misalnya dia menggunakan musik. Di sini ada suaranya, misalnya dia in, up, down, out, seperti itu, benar-benar tertulis ya, naskah tertulis yang berisi bagaimana naskah audio media dari media audio BK tersebut. Nah, seperti ini misalnya ada Tejo. Di sini kita tulis naratif, dia kata-katanya seperti apa. Surti, dia off mic, ada apa sih? Terus ada fade in, misalnya masuk datang tiba-tiba, dan sebagainya ya. Di sini ada keterangannya ya. Pada potongan naskah di atas kata off mic
memberi petunjuk kepada Surti bahwa waktu mengucapkan ada apa sih, Surti harus menjauhkan mulutnya dari mic agar diperoleh kesan kalau Surti ada di tempat yang jauh. Dan Tejo, dari Tejo, kata fade in pada baris ke-12 juga dimaksudkan supaya Surti waktu mengucapkan kalimat datang-datang menggerakkan mulutnya mula-mula jauh dari mic, makin lama makin mendekat, sehingga akan timbul kesan seolah-olah Surti berjalan mendekati Tejo. Jadi naskah media ini adalah gambaran bagaimana sih media BK nanti akan berjalan seperti itu, gambaran tertulisnya, naskahnya. Jadi bagaimana kita menuliskan media BK ini, kalau ini naskah audio, supaya nantinya bisa digunakan sebagai pedoman dalam membuat media BK seperti itu ya. Selanjutnya di sini contoh skenario film, di sini berupa media audio di sekolah, peluncuran program media audio di sekolah. Jadi di sini naskah ya, ada visualnya, ada audionya. Di sini benar-benar mungkin bisa kita bilang seperti film ya, atau pembuatan film, ada naskahnya. Jadi sangat terperinci di situ, apakah misalnya suaranya besar ataukah kecil, ataukah ada zoom in atau tulisannya seperti itu ya. Di sini harus kita mengerti istilah-istilah yang digunakan ya. Jadi konselor sedikit mungkin mengetahui bagaimana misalnya pada saat pembuatan film istilah-istilahnya hampir sama dengan ini pada saat kita akan membuat naskah media audio visual misalnya. Jadi ada istilah-istilah yang biasa digunakan mungkin di sini pembuatan film seperti itu ya. Contohnya naskah media. Nah, yang terakhir naskah media grafis, tidak seribet yang tadi ya. Di sini media grafis berisi sketsa visual karena memang dia tercetak ya. Bisa berupa objek gambar, grafik, diagram, objek foto, dan isi pesan visual dalam bentuk teks. Nah, di sini mirip seperti tadi, bisa dicetak dengan menggunakan atau bisa menggunakan komputer secara manual menggunakan media kanvas atau kertas, cat air atau cat minyak, kuas minyak, berbagai bentuk dan bahan kertas, spons, styrofoam, dan lain-lain. Sedang secara komputer menggunakan software aplikasi pengolah gambar dan dicetak secara digital menggunakan print warna. Jadi media grafis ini yang paling gampang ya, karena memang dia hanya sedikit dicetak atau ditulis atau di print dan sebagainya, tidak seperti naskah audio atau audio visual seperti contohnya tadi. Oke, selanjutnya kita ada 8 langkah ya dalam perencanaan media. Lalu kita masuk ke 7 pengkajian naskah. Jadi setelah kita membuat naskah tadi, baik itu naskah media audio, audio visual ataupun grafis, kita harus menelaah atau melihat kebenaran substansi dan juga cara penyampaian pesannya. Draft naskah harus ditelaah oleh orang yang mengerti substansi isi program atau dikatakan sebagai content expert dan ahli media. Jadi di sini kita bisa bekerja sama dengan senior kita, misalnya ada konselor, teman-teman kita, rekan sejawat. Lalu bisa kalau dari guru BK itu biasanya ada MGMP, di situ ada perkumpulan guru-guru BK. Jadi misalnya di situ ada seniornya, kita bisa minta tolong untuk menelaah naskah media BK yang sudah kita buat. Jadi di sini harus expert yang menelaahnya. Jadi apakah sudah benar dari tujuan kita, masalah kita, lalu sampai kepada penulisan naskah media itu apakah sudah sesuai. Yang terakhir tentu ada revisi naskah dan finalisasi naskah. Di sini naskah final adalah merupakan hasil revisi yang sudah kita tambahkan, yang sudah diberikan masukan-masukan oleh content expert atau ahli media yang sudah kita mintai pendapatnya untuk merevisi atau mengkaji naskah media BK yang sudah kita buat. Lalu kemudian kita revisi naskahnya dan kita akan finalisasi naskahnya. Oke, sampai situ jadi langkah-langkah perencanaan media kita. Selanjutnya pada materi-materi berikutnya tentu akan kita dalami lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.